Tapi memang skema obor inilah yang membuat Cina sebagai negara itu lebih dikenal. Untuk supaya para pebisnis Cina itu lebih berani keluar negeri. Melebarkan, mengepakkan sayap bisnisnya, jangan cuma jago kandang aja gitu. Terus obor ini sebenarnya berpotensi bubar nggak ya? Karena gue punya sohib yang agak menjengkelkan, yang namanya Novi Basuki, dan dia kemarin belum menjelaskan apa itu caguan, maka gue ketiban pulungnya. Caguan itu artinya kedai teh, bahasa Cina kan. Kita sengaja cari nama ini supaya orang lebih mempermasalahkan judul segmennya dibanding memperhatikan esensi kontennya. Yang penting ramai dulu nih, naikin subscriber Asumsiko. Bisa gue katakan pada intinya segmen ini kita itu bukan untuk membela Cina atau menjadi juru bicara pemerintah Cina. Enggak kok, ngapain, ya kan. KTP gue Depok kok, dan ya udah nggak tinggal sama bokap. Ya itu, jadi tenang aja kalau yang kepo soal itu. Gue nongkrong kalau enggak di Kemang, di Tebet gitu kan. Ni hao, anak-anak Jaksel. Terkait soal Cina, sebetulnya kan kalau teman-teman baca di beberapa referensi buku, itu semua ada loh. Tapi ya alhamdulillahnya teman-teman malas membaca. Jadi gue dan Basuki di sini dikasih segmen ini sama Bro Pangeran. Ya lumayan lah, napang sedikit. Salah satu hal yang emang bikin kita bertanya-tanya, sebetulnya Cina ini lagi ngapain sih dia? Ada apa di Cina sana, terutama Cina kontemporer, kekiniannya kan gitu. Memang nggak mudah memahami Cina yang sekarang. Wong Cina dulu juga kita gelap, ya kan? Karena referensi sejarahnya minim, ya kan? Tapi ada satu yang teman-teman perlu diketahui dulu nih, yaitu soal skema obor, One Belt One Road, atau biasa juga dikenal sebagai BRI. Bukan bank ya, tapi Belt and Road Initiative, atau bisa dikenal juga sebagai Jalur Sutra Abad 21. Tapi memang skema obor inilah yang membuat Cina sebagai negara itu lebih dikenal. Karena mau tidak mau harus ada pemaksaan nih dari pemerintah Cina, ya kan? Bukan SBY loh, apalagi Pak Jokowi yang buat. Untuk supaya para pebisnis Cina itu lebih berani keluar negeri. Melebarkan, mengepakkan sayap bisnisnya, jangan cuma jago kandang aja gitu. Kenapa? Karena pada tahun 2010-an contohnya, mungkin populasinya masih di angka 1,3 miliar. Itu aja angka yang udah sangat besar, ya kan? Untuk kalangan usaha domestik, dia misalnya produksi barang atau jasa, ya kan, pasar sebesar itu pasti dia sudah sangat puas lah. Kita aja di sini misalnya kalau sudah jadi bos beras atau sembako, ya kan, udah merasa cuan, udah cukup banget gitu. Apalagi jadi bos sembako di negara 1,4 miliar. 1,4 miliar itu jumlah penduduk mereka sekarang, kira-kira lah. Karena keprihatinan melihat kenyataan bahwa banyak dari pebisnis Cina dalam negeri yang asiknya jago kandang, maka dibuatkan oleh pemerintah mereka ya yang namanya obor tadi, alias BRI, alias Jalur Sutra Abad 21. Kok gitu? Iya, karena itulah perbedaan mendasar antara pelaku usaha yang berasal dari Asia dan dari negara-negara Barat. Kalau teman-teman masih ingat, ada grup cebol dari Korea, grup-grup besar Jepang, Thailand, Malaysia. Rata-rata kan mereka menikmati beragam fasilitas yang disediain oleh pemerintahnya. Ya maksudnya mau itu BUMN-nya atau swasta murninya, karena treatmentnya agak berbeda gitu ya kalau di negara-negara Asia. Kalau di US, di UK, ya kan, Eropa, rata-rata para pelaku usahanya di-ghosting sama pemerintah mereka. Ada sih fasilitas-fasilitas, misalnya regulasi, ya kan, misalnya perpajakan, dan lain sebagainya. Tapi selebihnya kan mereka baku hantam sendiri tuh, terutama soal kepak sayap itu tadi, ya kan. Nah, obor itu ya bisa dibilang program cengeng gitu, dan bikin pelaku usaha menjadi manja. Tapi di satu sisi mau tidak mau, karena harus didorong terus, jadinya ya pemerintah Cina menggelontorkan paling tidak sebesar 40 miliar USD. Itu aja dana yang disiapkan pemerintah Cina di 2014. Sekarang juga lebih banyak lagi pasti. Karena obor itu bukan hanya sekedar skema dagang, teman-teman, tapi juga diplomasi lunak, di mana selain para pebisnis Cina berpotensi membanjiri pasar global,
dengan produk-produk mereka lebih banyak lagi. Di sisi lain, citra Cina sebagai negara ya jadi agak bagus sedikit lah, walaupun tetap banyak yang menentang. Yaitu soal pemberian pinjaman-pinjaman dari negara-negara yang masuk ke dalam skema obor itu. Ada negara-negara apa aja sih? Banyak. Karena kan ada dua jalurnya ya. Yang pertama soal jalur sutra abad 21, dan yang kedua soal jalur sutra maritim abad 21. Tapi memang rata-rata goals dari negara Cina itu untuk ekspansi tadi, ya kan? Itu ya misalnya mereka mau ke Eropa, ya kan? Via darat nih. Karena Eropa masyarakatnya banyak duit, sehingga dirasa lebih mampu, ya kan? Beli barang Cina ya lebih banyak lagi, secara lebih konsisten. Lah, maksudnya gimana? Kan barang-barang Cina murah-murah nih, gitu kan? Ya, disinilah letak terima kasih kepada Soehartonya. Padahal ya saat ini Cina sudah dan sedang shifting atau berganti nih dari negara yang fokusnya itu produksi gitu kan, manufaktur, ya kan, tulang punggung perekonomiannya gitu, menjadi negara yang padat inovasi sebetulnya. Ya, walaupun memang gua rasa tidak bisa mereka mengalahkan Amerika. Siapa sih yang bisa mengalahkan nominal riset Amerika di dunia ini? Nggak ada gitu. Cina juga ya masih butuh waktu yang lama gitu untuk bisa menyaingi, ya kan, karena itu kompleks banget gitu, kompleks, dan bagaimana satu negara itu bisa padat inovasinya. Tapi maksudnya ya sudah banyak produk-produk Cina yang sebetulnya menawarkan inovasi. Dibanding siapa ya? Dibanding misalnya tahun 2000 dulu, mana ada HP macam Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, ya kan? Drone dari DJI lagi kan? Laptop dari Cina ya ada sih gitu kan, Lenovo itu tebel banget gitu kan, nggak ada. Tadinya nggak ada yang tipis-tipis dan sebagainya. Dan kalau dibanding misalnya dengan India, ya kan, yang sebetulnya punya populasi yang bedanya tipis banget nih sama Cina. Skema obor ini memanjang ke arah barat, dari Cina sampai ke Portugal, ke UK juga. Kalau yang di atas itu, yang di utara ya, yang agak ke selatan sampai ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan lain-lain. Dan skema obor ini nggak mungkin ke timur, karena di timur mereka ada Jepang, Korea Selatan, sama ikan hiu aja tuh di laut, ikan paus juga, ya kan, gurita. Korea Utara ya mohon maaf lah, kita nggak tahu itu negara sebetulnya lahan simulator raksasa apa gimana sih, ya kan. Jadi nggak mungkin mereka jualan ke Jepang dan Korsel, karena ya produk Jepang dan Korsel udah canggih-canggih. Jadi ibarat punya toko nih, ya kan. Cina sebagai negara yang penting dia punya akses dulu ke toko sebanyak-banyaknya. Nah, nanti apa produk-produk Jepang, Korea, bahkan produk-produk Amerika dan sebagainya mau kerjasama, ya kalau di minimarket konsinyasi lah ya kan. Itu bisa diatur kemudian. Skema obor ini kira-kira begitu, membuka akses ke toko sebanyak-banyaknya dulu. Lah, kok gitu? Iya dong, karena kan Cina juga sadar kalau dia tuh nggak bisa maju sendiri. Coba aja lu punya toko di mana gitu, ya kan, di pick lah. Terus cuma toko lu doang yang sendiri yang rame, nggak pernah sepi. Kayak dulu tuh ada Bro Putra Siregar dah, yang harus sampai klarifikasi dia kan, soal kenapa toko dia tuh rame mulu, toko yang lain sepi gitu kan. Ya kalau nggak dijulitin sama orang, dikira ada pesugihannya, atau paling nggak dipanggil Satpol PP karena melanggar protokol kesehatan, bro. Sip, masih pandemi nih guys, ingat prokes ya. Bukan, Cina bukan bikin jalan tol, apalagi Hyperloop. Cina belum bisa bikin Hyperloop, nggak perlu juga. Obor ini bisa dibilang adalah skema kerjasama untuk fokus ke depannya. Ya kan, dengan begitu mereka coba intensifikasi nih jalur-jalur perdagangan sebenarnya yang sudah ada juga gitu loh. Jadi bukan bikin baru. Ya, misalnya jalur dari Shanghai ke London, dari Kunming, bagian selatan Cina tuh, ya kan, sampai ke Madrid ya. Makanya beberapa waktu lalu ada peresmian jalur kereta cepat dari Laos, dari provinsi Yunnan di selatan Cina gitu. Jadi udah nyambung tuh. Supaya lebih terkoneksi aja sih sebenarnya secara fisik untuk distribusi logistik. Terus manfaatnya buat Indonesia apa nih? Ya kan? Jangan cuma dikadalin doang kita. Ya, itu semua baik lagi kita masing-masing. Karena misalnya sejak tahun 2013 cukup banyak beasiswa yang dikasih embel-embel nama obor gitu. Kalau gue dulu beasiswa CGS namanya, tahun 2010 itu. Jadi belum ada skema obor. Itu baru soal beasiswa nih, yang bisa kerasa nih sama kita. Atau soal pembukaan terkait dengan pasar, misalnya pameran-pameran bisnis, ya kan? Untuk teman-teman yang pebisnis, yang udah coba-coba ekspor-impor, buah-buahan dan sebagainya, kopi, ya kan? Atau misalnya biasa ngetem di TI,
atau sempat ikut ke Cina, ke Yiwu, ke Guangzhou dan sebagainya, teman-teman juga pasti tahu. Ya itu kan aksesnya jadi besar banget gitu karena ada obor ini. Jadi banyak diserap juga produk-produk dari manapun gitu karena ada skema obor ini. Atau ya balik lagi penggunaan loan atau utang itu tadi ya. Tapi karena kita lagi nggak bahas soal utang di sini, jadi please jangan ngegas dulu bro. Nanti itu ada ininya gitu ya. Ada bahasannya. Oke. Terus obor ini sebenarnya berpotensi bubar nggak ya? Ya kalau gua rasa sih sangat berpotensi ya karena skema obor ini kan sifatnya ya kalau misalnya kita lihat ada APEC ya kan, ada RCEP, TPP, ASEAN Community dan lain sebagainya. Itu kan abstrak doang ya kan, jadi kayak konsensus gitulah ya kan, nggak harus ada kayak perjanjian apa sampai cap darah gitu kan, nggak ada. Jadi bisa bubar sebetulnya ya kalau misalnya udah nggak ngerasa butuh gitu kan, atau masing-masing kepentingan sudah tercapai, ngapain ada lagi gitu ya, organisasi namanya juga. Atau yang terkait soal potensi dijulitin nih sama siapa coba, sama Amerika sama India, itu paling nyinyir lah sama skema obor ini. Ya, tapi kalau balik lagi kenapa para anggotanya ini misalnya mereka masih merasa nyaman gitu kan, nggak di ghosting, investasinya gitu kan, pinjaman proyeknya gitu kan masih bagus kok kata dia kan, ya udah berarti mereka tetap merasa obor ini perlu ya kan ya. Tapi kalau udah merasa nggak perlu, ya udah bubar, selesai. Jalan-jalan ke Pancoran, jangan lupa beli Fan. Skema obor bukan ancaman, cuma kita aja nih yang kurang paham nih. Gue Bahatan Sempiring dari Gentala Institute untuk Asumsiko. Assalamualaikum.